hubungan antara Fabio Quartararo dan Yamaha kini memasuki fase paling genting sejak mereka bekerja sama. Sejak 2019, Quartararo menjadi figur sentral Yamaha, bahkan dianggap sebagai masa depan pabrikan Iwata. Namun seiring perubahan arah pengembangan motor, mulai dari perombakan mesin hingga perubahan filosofi teknis, posisi Fabio sebagai pengarah utama proyek M1 mulai digeser. Yamaha kini lebih menjaga jarak terhadap masukan yang diberikan rider Prancis itu, terutama setelah keyakinan internal bahwa M1 berubah terlalu jauh dari DNA aslinya demi mengejar tuntutan Fabio Quartararo. Perubahan besar terjadi ketika Yamaha akhirnya mengambil keputusan radikal, meninggalkan mesin inline-4 yang telah menjadi ciri khas mereka dan beralih ke konfigurasi V4. Keputusan ini bukan sekedar evolusi teknis, tetapi sebuah revolusi penuh resiko yang diambil karena Yamaha merasa tidak punya pilihan lain untuk mengejar power dan akselerasi pabrikan-pabrikan Eropa. Namun justru disinilah terjadi pergeseran besar. Ketika mesin V4 mulai dikembangkan, Yamaha tidak lagi menetapkan Quartararo sebagai pusat keputusan. Mereka menyadari bahwa perubahan yang mereka lakukan selama 2 tahun terakhir, yang mayoritas berdasarkan keluhan dan permintaan Fabio, justru membuat M1 kehilangan karakter aslinya. Motor menjadi hibrida, yang tidak sepenuhnya kencang seperti V4 Ducati, tetapi juga kehilangan kelincahan dan flow cornering, yang selama puluhan tahun menjadi kebanggaan Yamaha. Simon Peterson dari The Race mengungkapkan dalam podcast bahwa Yamaha kini sengaja mengurangi campur tangan Fabio dalam proyek V4. Jadi, mereka sedang mengembangkan V4 baru yang memang harus dibangun. Tampaknya dengan membiarkan Andrea Dovizioso mengembangkan V4 bersama Augusto Fernandez dan tidak membiarkan Fabio terlalu banyak memberi masukan. Motornya menjadi lebih mirip Yamaha daripada M1 saat ini. Lebih jauh, Peterson menyoroti bahwa 2 pembalap penguji Yamaha itu memungkinkan pabrikan Iwata membangun motor yang kembali memiliki ciri khas YZR M1. Mereka bisa kembali ke motor yang sedikit lebih Yamaha, dengan tenaga yang lebih halus dan kecepatan menikung Yamaha. Dalam penjelasannya, Peterson juga menegaskan bahwa hilangnya DNA Yamaha pada motor M1 yang sekarang terjadi karena perubahan yang didorong Fabio. Saya pikir mungkin itu sesuatu yang tidak dimiliki mesin 4 silinder segari saat ini karena cara Fabio memutarbalikannya dan mengubahnya menjadi seperti sekarang dalam upaya agar tetap relevan dengan mesin V4 yang dimiliki pabrikan lain. Dan dengan pekerjaan itu, maksud saya itu belum selesai, tapi sudah hampir selesai sekarang. Pernyataan ini menggambarkan satu hal yang kini semakin jelas. Yamaha sedang membangun motor berdasarkan prinsip mereka sendiri, bukan berdasarkan tekanan dari satu pembalap. Di sisi Fabio Quartararo, ketidakpuasan bukan hal baru. Ia sudah berulang kali menyampaikan kritik terhadap Yamaha. Ia menegaskan bahwa ia akan pindah jika Yamaha tidak segera memberikan motor yang bisa membuatnya menang lagi. Beberapa pabrikan pun dikabarkan tertarik merekrutnya, termasuk Aprilia, yang disebut sebagai opsi paling masuk akal, mengingat gaya balap Fabio yang cocok untuk motor yang stabil di tikungan cepat. Namun Yamaha kini tidak lagi terlihat panik seperti 2 musim sebelumnya, ketika Fabio mengeluarkan ancaman serupa. Justru kali ini, mereka lebih fokus pada proses internal. Mereka tidak lagi mengizinkan seorang pembalap mendominasi seluruh arah pengembangan, terutama ketika masukan tersebut membuat motor kehilangan identitasnya. Di sisi lain, pihak manajemen Yamaha memberikan komentar yang cukup tajam terkait sikap Fabio. Manajer Direktur Yamaha, Paolo Favesio, secara terbuka menyampaikan bahwa terlalu banyak mengeluh bukan sesuatu yang membantu. Terlalu banyak mengeluh di depan umum tidak akan membantu citra perusahaan. Setelah itu, Favesio memberikan data sebagai penyeimbang.
menunjukkan bahwa Fabio sebenarnya masih tampil bagus. Rata-rata selisih waktunya dengan pole position tahun lalu adalah 1,3 detik. Tahun ini 0,35 detik. Dia start dari pole position 5 kali dan dari baris depan 10 kali. Fabio melanjutkan bahwa peningkatan ini sebagian besar terjadi karena kemampuan Fabio sendiri. Motornya jelas jauh lebih cepat saat flying lap. Sebagian berkat dia. Motornya juga lebih cepat saat sprint dan sedikit lebih cepat saat balapan panjang. Penutup Fabio mencerminkan keyakinan Yamaha pada progres yang mereka buat meskipun kecil. Kami yakin kami bisa membangun motor yang lebih baik, yang pada akhirnya bisa meyakinkan Fabio untuk tetap bersama kami. Inilah pertama kalinya Yamaha secara tidak langsung meminta Fabio berhenti bersuara terlalu negatif. Gesekan antara keduanya pada akhirnya bermuara pada filosofi kerja yang sangat berbeda. Fabio Quartararo ingin perubahan besar dan cepat. Ia ingin motor dengan tenaga besar, akselerasi kuat, dan kemampuan duel yang setara dengan Ducati dan KTM. Dari sudut pandangnya, MotoGP modern tidak memberi tempat bagi motor yang hanya cepat sendirian. Ia membutuhkan motor yang lengkap untuk fight wheel to wheel. Di sisi lain, Yamaha adalah pabrikan Jepang dengan pendekatan konservatif. Mereka selalu fokus pada stabilitas, prediktibilitas, dan filosofi jangka panjang. Mereka tidak mau mengorbankan handling hanya untuk mendapatkan tenaga besar secara instan. Dalam cara pandang Yamaha, motor harus dibangun dengan keseimbangan, bukan mengikuti tuntutan seorang pembalap. Ketika dua pendekatan ini saling bertabrakan, konflik pun tidak terhindarkan. Yamaha menilai bahwa perubahan yang didorong Fabio telah membuat M1 bukan Yamaha lagi. Sedangkan Fabio merasa Yamaha terlalu lambat merespon era MotoGP yang makin brutal. Inilah akar kerenggangan hubungan mereka musim ini. Dengan kembalinya arah pengembangan yang dikendalikan oleh tim teknis inti dan dua pembalap penguji, Yamaha kini fokus menciptakan motor yang lebih universal. Mereka tidak ingin motor yang hanya bisa dikendarai secara kompetitif oleh satu pembalap dengan gaya ekstrim tertentu. Mereka ingin M1 yang kembali punya tenaga yang halus, stabil di tikungan cepat, dan tetap menghasilkan kecepatan saat cornering. Ciri khas yang membuat Yamaha berjaya bertahun-tahun. Proyek V4 menjadi kesempatan untuk membentuk ulang fondasi teknis mereka dari nol. Jika berhasil, Yamaha bisa kembali ke peta persaingan teratas. Namun resiko besarnya adalah kemungkinan terbentuknya jarak semakin lebar antara Fabio dan pabrikan yang selama ini ia bela. Keputusan Yamaha untuk mengurangi campur tangan Quartararo dalam pengembangan motor bukanlah keputusan biasa. Ini adalah langkah berani yang bisa menjadi awal kebangkitan baru atau bumerang besar bagi mereka. Fabio berada dalam situasi sulit. Ia ingin motor lebih cepat sekarang, sementara Yamaha bergerak dengan ritme berbeda. Jika motor V4 ini sukses, Yamaha akan membuktikan bahwa mereka benar memulihkan DNA mereka. Namun jika gagal, Fabio hampir pasti akan mencari jalan keluar. Yang jelas, Yamaha dan Quartararo kini berdiri di persimpangan paling penting dalam sejarah kerjasama mereka. Dan satu keputusan salah saja bisa mengubah peta MotoGP untuk musim-musim berikutnya.